Cerita dimulai di negara Daxia, sebuah negara yang menjadikan kekuatan sebagai penentu masa depan seseorang. Di dalam kelas, wali kelas Chan Fan sedang menjelaskan ujian masuk perguruan tinggi yang akan segera dilaksanakan. Namun berbeda dengan ujian biasa, ujian jalur martial arts memiliki risiko yang sangat besar. Menurut Chan Fan, setiap tahunnya selalu ada peserta yang kehilangan nyawa saat ujian berlangsung. Karena itulah ia tidak merekomendasikan siswa yang berada di bawah rang D untuk mengikuti jalur tersebut. Mendengar penjelasan itu, Xu Jingming hanya bisa terdiam. Pasalnya, kemampuan yang ia miliki saat ini hanyalah rank E, salah satu tingkatan terendah di antara para calon peserta ujian. Di tangannya tergenggam weak current, kemampuan petir lemah yang bahkan lebih mirip tongkat setrum dibandingkan kekuatan petarung sungguhan. Di mata banyak orang, kemampuan seperti itu hampir tidak memiliki masa depan. Tak lama kemudian, seorang teman sekelas bernama Huang Tian mulai mengejek Xu Jingming. Menurutnya, seseorang dengan kemampuan rank E tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup dalam ujian martial arts. Ia bahkan secara terang-terangan menyuruh Xu Jingming untuk menyerah sebelum ujian dimulai. Namun sebelum situasi semakin memanas, seorang gadis bernama Lin Qingluan tiba-tiba datang membela Xu Jingming. Lin Qingluan menyuruh Huang Tian pergi dan berhenti mengganggu Xu Jingming. Setelah Huang Tian pergi, Lin Qingluan mencoba berbicara dengan Xu Jingming secara serius. Ia menyarankan Xu Jingming untuk memilih jalur arts liberal daripada martial arts. Di negara Daxia, pendidikan tinggi memang terbagi menjadi dua jalur utama. Jalur pertama adalah arts liberal, jalur yang lebih aman bagi mereka yang memiliki kekuatan rendah atau tidak ingin mempertaruhkan nyawa dalam pertempuran. Peserta jalur ini hanya perlu mengikuti ujian akademik dan pengetahuan umum, sedangkan jalur kedua adalah martial arts. Dalam ujian ini, para peserta akan ditempatkan di area khusus yang dipenuhi monster buas. Mereka harus bertarung dan bertahan hidup sambil mengumpulkan poin sebanyak mungkin. Kegagalan bukan satu-satunya risiko. Kematian juga menjadi kemungkinan yang nyata. Karena itulah Lin Qingluan berharap Xu Jingming memilih jalan yang lebih aman dan menjalani kehidupan sebagai warga biasa di kota. Meski kata-kata itu terdengar keras, Xu Jingming tahu bahwa Lin Qingluan sebenarnya hanya mengkhawatirkannya. Namun jauh di dalam hatinya, Xu Jingming tidak ingin menjalani hidup biasa selamanya. Setelah merenung cukup lama, ia akhirnya mengambil keputusan besar. Ia akan mengikuti ujian martial arts. Setibanya di rumah, Xu Jingming langsung mulai berlatih tanpa henti. Ia memahami bahwa kemampuannya jauh tertinggal dibanding peserta lain. Jika ingin bertahan hidup dalam ujian nanti, satu-satunya pilihan adalah bekerja lebih keras daripada siapapun. Hari demi hari berlalu. Xu Jingming terus melatih tubuh dan kemampuannya, berharap bisa meningkatkan peluangnya untuk selamat. Di tengah sesi latihan, sesuatu yang luar biasa terjadi pada Xu Jingming. Tanpa peringatan, sebuah sistem misterius tiba-tiba aktif di dalam dirinya. Sistem tersebut membangkitkan kemampuan rank S bernama Violet Firmament Divine Lightning, sebuah kekuatan petir yang sangat langka dan memiliki potensi luar biasa. Xu Jingming yang awalnya tidak terlalu menonjol kini mendapatkan kesempatan yang mungkin tidak akan pernah dimiliki oleh orang lain. Menyadari betapa berharganya kemampuan tersebut, ia segera menggunakan 200 poin yang dimilikinya untuk meningkatkan atribut tubuhnya. Peningkatan itu langsung memberikan perubahan yang signifikan. Kekuatan fisik, kecepatan, dan kemampuan tempurnya meningkat pesat dalam waktu singkat. Untuk menguji hasil peningkatan tersebut, Xu Jingming pergi menuju Thunder Martial Arts Hall. Namun sesampainya di sana, kejadian yang tidak terduga justru terjadi. Kekuatan petir yang baru saja diperolehnya ternyata jauh lebih dahsyat daripada yang ia bayangkan. Energi yang dilepaskan menyebabkan kerusakan di area latihan hingga membuat ruangan gym mengalami kehancuran. Kejadian tersebut membuat banyak orang kebingungan. Tidak ada yang benar-benar memahami apa yang baru saja terjadi. Hari ujian akhirnya tiba. Tempat ujian dipenuhi oleh para siswa berbakat dari berbagai sekolah. Masing-masing datang dengan rasa percaya diri dan keyakinan bahwa merekalah yang akan menjadi yang terbaik. Ujian berlangsung selama 12 jam penuh, dimulai pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam. Selama waktu tersebut, para peserta harus mengalahkan Ferocious Beast untuk mengumpulkan poin sebanyak mungkin. Begitu memasuki area ujian, Su Jingming langsung bertemu dengan Shadow Cat. Monster ini dikenal memiliki pergerakan yang cepat dan cukup merepotkan bagi peserta biasa.
Namun, bagi Xu Jingming yang kini memiliki kekuatan petir rank S, lawan tersebut tidak mampu memberikan perlawanan berarti. Serangan demi serangan dilepaskan dengan kecepatan luar biasa. Dalam waktu singkat, monster-monster yang berada di sekitarnya berhasil dibantai satu persatu. Perjalanan Xu Jingming kemudian membawanya bertemu dengan Blade Arm Tiger. Berbeda dengan monster sebelumnya, Blade Arm Tiger merupakan lawan yang jauh lebih berbahaya. Tubuhnya besar, serangannya kuat, dan kemampuannya cukup untuk membuat banyak peserta memilih mundur. Namun, Xu Jingming tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Pertarungan sengit pun terjadi. Dengan memanfaatkan kekuatan petir dan peningkatan atribut yang dimilikinya, Xu Jingming terus menekan lawannya hingga akhirnya Blade Arm Tiger berhasil dikalahkan. Kemenangan tersebut membuat peringkatnya naik drastis. Ia berhasil menembus posisi 32 dengan total 328 poin. Meski begitu, Xu Jingming tidak merasa puas. Alih-alih bermain aman, ia justru memutuskan memasuki area inti, tempat berkumpulnya monster yang jauh lebih kuat dan lebih berbahaya. Di area tersebut, ia bertemu dengan Zhou Mingyang. Sementara peserta lain berusaha bertahan hidup, Xu Jingming justru terus memburu Ferocious Beast tanpa henti. Kelompok demi kelompok monster berhasil ia habisi. Tidak lama kemudian, sekelompok Fierce Beast tipe Tiger menjadi target berikutnya. Pertarungan berlangsung cepat namun brutal. Dengan kekuatan petir yang terus menunjukkan dominasinya, seluruh kelompok monster tersebut berhasil dimusnahkan. Jumlah poin Xu Jingming langsung melonjak drastis. Dari peserta yang sebelumnya tidak terlalu diperhatikan, kini ia berhasil menduduki peringkat pertama dengan total 3.435 poin. Prestasi tersebut mulai menarik perhatian banyak orang. Namun, tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Di tengah arena ujian, Xu Jingming akhirnya bertemu dengan Bloodthirsty Savage Bear. Monster ini dikenal sebagai salah satu ancaman terbesar di area ujian. Tubuhnya sangat besar, kekuatannya mengerikan, dan keberadaannya saja sudah cukup membuat banyak peserta kehilangan keberanian. Meski demikian, Xu Jingming tetap maju. Pertempuran besar pun dimulai. Benturan demi benturan terjadi di medan pertempuran. Gelombang energi yang dihasilkan membuat suasana semakin menegangkan. Sementara itu, para penonton yang menyaksikan jalannya ujian mulai kebingungan. Mereka tidak mengerti dari mana asal kekuatan Xu Jingming. Kemampuan yang ditunjukkannya jauh melampaui ekspektasi semua orang. Tidak sedikit yang mulai mempertanyakan identitas sebenarnya dari pemuda tersebut. Pertarungan terus berlangsung. Bloodthirsty Savage Bear mencoba melawan dengan seluruh kekuatannya, namun Xu Jingming tidak memberi kesempatan sedikit pun. Dengan kombinasi kekuatan petir dan kemampuan tempur yang semakin matang, ia terus menekan lawannya sampai akhirnya monster tersebut berhasil dikalahkan. Kematian Bloodthirsty Savage Bear langsung mengguncang seluruh arena ujian. Jumlah poin Xu Jingming kembali melonjak hingga mencapai 10.835 poin. Posisinya sebagai peringkat pertama kini semakin sulit digoyahkan. Setelah mengalahkan monster tersebut, Xu Jingming melanjutkan perburuannya menuju zona tengah untuk membersihkan sisa-sisa Ferocious Beast yang masih bertahan. Waktu terus berjalan. 1 jam kemudian, pengumuman resmi akhirnya terdengar. Ujian telah berakhir. Para peserta mulai meninggalkan area ujian dan berkumpul kembali. Ketika Xu Jingming keluar, banyak peserta langsung memperhatikannya. Nama yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, kini menjadi pusat perhatian. Di saat yang sama, ia bertemu dengan Direktur Zhao dari Biro Pendidikan. Direktur tersebut menjelaskan berbagai pilihan universitas superpower ternama, termasuk Qingjing University, Modu University, dan Jiangcheng University. Jelas terlihat bahwa masa depan Xu Jingming kini jauh lebih cerah dibandingkan sebelumnya. Tidak lama setelah itu, sebuah pesan resmi dari Biro Pendidikan masuk ke perangkatnya. Hasil akhir ujian telah diumumkan. Xu Jingming berhasil meraih peringkat pertama dengan total 11.124 poin. Prestasi yang luar biasa. Keberhasilannya bahkan menarik perhatian 3 direktur universitas besar yang datang secara langsung. Mereka ingin melihat sendiri potensi yang dimiliki oleh pemuda tersebut. Proses pengecekan kemampuan pun segera dilakukan. Semua orang menunggu dengan penasaran. Namun ketika alat pendeteksi mulai menganalisis kekuatan Xu Jingming, sesuatu yang tidak terduga kembali terjadi. Alat tersebut tidak mampu menahan energi yang dipancarkan oleh Violet Firmament Divine Lightning. Dalam sekejap, alat pendeteksi itu hancur. Seluruh orang yang berada di lokasi langsung terkejut.
Saat itulah mereka akhirnya menyadari satu kenyataan. Xu Jingming bukanlah siswa biasa. Ia adalah pemilik kemampuan rank S yang sangat langka. Dan ini hanyalah awal dari perjalanan panjangnya menuju puncak dunia para pengguna kekuatan super. Bagaimana kelanjutan petualangan Xu Jingming setelah bakat rank S miliknya terungkap? Kita akan lanjutkan di part berikutnya.